Selamat pagi pendengar Anda masih bersama kami ada Pro 1 Banda Aceh pendengar. Saat lagi kita bakal masuk dalam dialog lintas Kutaraja pagi dengan Kanun LKS di revisi. Anda terus bersama kami ada di Pro 1 Banda Aceh FM 97,7 MHz. Ramai. Anda masih mendengarkan Lintas Kutaraja Pagi. Selamat pagi pendengar, kita langsung saja dalam Lintas Kutaraja Pagi untuk kesempatan hari ini dialog interaktif ya. Dan ini juga terkait dengan Kanun LKS revisi. Pendengar, terkait hal tersebut kita ketahui bahwa sempat memang di mana anggota DPR Aceh Asrijal Asnawi mengusulkan revisi Kanun Aceh nomor 13 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah atau LKS. Direvisi diusulkan setelah melihat sistem transisi keuangan dari bank konvensional ke bank syariah masih lemah. Dan tentu usulan ini dalam rapat Badan Musyawarah Banmus yang digelar beberapa hari lalu. Usulan itu disebutkan juga mendapat dukungan dari Ketua Fraksi PAN di DPR Muklis Zulkifli. Dan beberapa poin di dalam kanun yang harus direvisi untuk memperkuat aturan tersebut. Ini dinilai sejak kanun LKS berlaku pada 2020 masih banyak masalah yang terjadi. Dan ada beberapa diantaranya gagal transfer dan ATM kerap kosong. Dan ini juga dinilai operasi Bank Syariah Indonesia BSI belum optimal. Oke, hari ini kita membahas terkait dengan kanun LKS direvisi. Saya akan perkenalkan narasumber yang sudah bersama kami melalui virtual Zoom pendengar untuk kesempatan hari ini. Untuk Anda memantau siaran kami melalui RRI Play dan juga audio streaming rri.co.id serta di FM 97,7 MHz dan juga channel YouTube RRI Banda Aceh. Ada Ketua Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Tengku Irawan Abdullah SAG. Assalamualaikum Pak Irawan, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Iya, baik. Dan juga ada Profesor Dr. Sabri Abdul Majid MEC, beliau adalah Ketua Dewan Syariah Aceh. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, kita masih menunggu juga Pak Amirullah SE MSI AK, Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh. Kita masih menunggu beliau untuk bergabung bersama kita. Dan tapi kita lanjutkan terus dalam perbincangan kita terkait dengan kanun LKS direvisi. Saya ingatkan juga untuk pendengar Anda bisa gunakan pesawat telepon 0651 44336 dan tentu berbagai persoalan-persoalan terkait dengan dalam hal ini juga adalah lembaga keuangan syariah, yaitu dari bank konvensional menuju bank syariah sendiri. Oke, BSI. Nah ini kita langsung saja ke Ketua Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Pak Irawan ya dalam hal ini juga. Pak Irawan, mungkin bagaimana Anda melihat dan pelaksanaan terkait dengan lembaga keuangan syariah di Aceh saat ini Pak? Kita lihat masih ada kendala-kendala yang belum terrealisasi dengan baik ya seperti itu dan bisa dikatakan belum begitu optimal. Silakan Pak. Baik, saya pertama ingin meluruskan dulu sedikit informasi yang disampaikan di beberapa media bahwa begini, kalaupun ada keinginan dari anggota dewan yang ingin melakukan revisi sebagaimana disampaikan tadi oleh saudara Asrijal Asnawi dari fraksi PAN, itu sifatnya sangat pribadi dan itu bukan agenda yang memang direncanakan dalam Banmus, tapi hanya usulan-usulan saja yang timbul dalam rapat-rapat tersebut. Dan ingin saya sampaikan yang pertama bahwa dukungan itu sampai dengan saat sekarang ini tidak mendapat dukungan penuh daripada kawan-kawan yang ada di DPR. Ini yang perlu saya luruskan.
Yang kedua, saya berpikir bahwa kita perlu memisahkan antara pemberlakuan Kanun LKS nomor 11 tahun 2018 di Aceh dengan proses mergernya 3 bank utama BUMN yang ada di Aceh, yaitu BRI Syariah, kemudian Bank BNI Syariah, serta Bank Syariah Mandiri menjadi BSI. Itu harus dipisahkan dulu sehingga jangan sampai persoalan yang timbul di Bank Syariah Indonesia karena proses merger dari 3 BUMN ini ada kendala-kendala teknis, tapi yang disalahkan adalah Kanun LKS. Jadi ini harus kita pisahkan dulu sehingga kita mendapatkan persoalan yang betul, di mana ternyata persoalan yang timbul selama ini dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalau seandainya pertanyaannya tadi kepada kami, bagaimana ketika sekarang ini ada kendala-kendala, tentu kendala-kendala ini harus kita cari solusi secara bersama-sama. Bahwa proses Kanun LKS ini terhadap bank-bank yang sudah melakukan penyesuaian, itu tentu ada kendala-kendala teknis yang itu akan diperbaiki untuk masa-masa yang akan datang, dan tentunya pihak OJK dan BI akan senantiasa melakukan evaluasi pengawasan terhadap kendala-kendala ini sehingga bisa dilakukan secara maksimal. Jadi menurut saya seperti itu. Iya, baik. Jadi kalau Bapak katakan harus dipisah-pisahkan dulu, apakah ini bisa dilakukan Pak seandainya memang harus dipisah-pisahkan seperti itu dari 3 bank tersebut ya, merger tersebut? Ya artinya begini, merger Bank BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah itu adalah hal yang dilakukan oleh pusat. Jadi tidak ada hubungannya dengan Kanun LKS. Yang dengan Kanun LKS itu adalah Bank BRI karena ingin berjalan di Aceh, dia membuka BRI Syariah. Kemudian BNI konvensional. Ketika dia ingin berjalan di Aceh, karena di Aceh ada LKS, dia membuka BNI Syariah. Bank Syariah Mandiri mungkin seperti itu juga. Nah, ketika di merger Bank BNI Syariah, kemudian BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri, itu adalah kebijakan pusat, bukan karena perintah daripada Kanun LKS. Yang perintah dari Kanun LKS itu ketika mereka masih konvensional, mereka berlaku dengan sistem syariah. Cuma saya melihat begini, ketika proses pusat sedang melakukan merger ini, terjadilah kendala-kendala teknis proses merger 3 bank ini menjadi Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Indonesia. Ketika terjadi kendala-kendala, seolah-olah yang salahnya gara-gara ini LKS. Itu yang pemahamannya yang perlu LKS begitu. Padahal momennya aja yang bersamaan. Padahal kebijakannya berbeda. Satu kebijakan kita di daerah Kanun LKS, satu kebijakan pusat menggabungkan 3 bank syariah tersebut menjadi satu bank, yaitu Bank Syariah Indonesia. Jadi jangan sampai istilahnya yang sakit lembu yang kita obati kerbau. Jadi intinya Bapak mungkin 3 bank tersebut. Jadi ada perbedaan lainnya. Baik. Jadi kalau Kanun LKS 3 bank tersebut kan di merger menjadi satu. Iya. Kanun LKS sudah berjalan sebenarnya. Walaupun ada beberapa kendala-kendala yang harus kita akui. Iya, baik. Tapi intinya adalah Kanun LKS sudah berjalan di mana setiap pergerakan perbankan di Aceh harus bersifat syariah kan seperti itu. Hanya 3 bank yang digabungkan tersebut yang harus dilakukan dikaji kembali ya seperti itu ya Pak. Mungkin ya seperti itu ya. Oke, baik. Kita ke Profesor Dr. Sabri Abdul Majid MEC selaku Ketua Dewan Syariah Aceh. Prof, ini terkait dengan hadirnya Kanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Saat ini sebuah lembaga keuangan syariah di Aceh sudah syariah ya, sesuai dengan Kanun LKS sendiri. Nah, mungkin bisa dijelaskan Prof, apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan syariah di sini? Oke, baik Bu. Lembaga keuangan syariah ini yang saya hormati ini Tengku Irawan Abdullah, alhamdulillah masih diberi kesehatan. Kanun LKS ini merangkumi 4
merangkumi tiga lembaga. Yang pertama adalah lembaga keuangan perbankan, bank. Ini kalau bank proses hijrahnya ini sudah hampir 100%, sudah di angka 90. Karena merubah yang besar-besar itu mudah. Nah, kemudian ada lembaga keuangan non-bank, itu seperti asuransi, pegadaian, yang non bank ya, ini agak kecil skalanya, ini merubahnya agak lebih berat, termasuk koperasi di situ, karena kan ada ribuan koperasi yang ada di Aceh. Ini yang kecil-kecil ini harus bergerak lebih cepat. Dan kemudian ada lembaga keuangan informal. Yang informal ini adalah lembaga-lembaga yang tumbuh dan dia tidak memiliki surat izin. Contohnya misalnya seperti rentenir ya, yang dilakukan secara informal. Nah, maka kalau kita lihat ya proses merubah ya menjadi lembaga keuangan syariah ini sebagian besar ini sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Ini terutama lembaga-lembaga bank, dan bahkan baru-baru ini saya diundang bersama Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS akan segera, karena mereka tahu bahwa di Aceh tidak ada menawar lagi, pelaksanaan syariah Islam itu mandatori, dan mereka segera ya akan menjadikan Aceh itu sebagai pilot project BPJS syariah. Nah, maka kehadiran LKS ini bukan hanya berdampak bagi Aceh, tapi juga memberi model ya, memaksakan lembaga-lembaga keuangan yang memiliki kantor di Jakarta ini untuk menyesuaikan kantor-kantor cabangnya ya beralih ke syariah untuk di Aceh. Oke, demikian Bu. Oke, sejauh ini Pak, untuk bunga perbankan sendiri, apakah memang diatur juga sesuai dengan syariah Islam yang berlaku, atau seperti apa ini Pak? Untuk maksudnya Bu? Dalam kanun lembaga keuangan syariah, dan di sini perbankan kan sudah bergerak sistem keuangan syariah ya, seperti itu. Iya, benar. Kan tentu di sini kita melihat apakah memang untuk bunga perbankan sendiri diatur sesuai dengan syariah yang berlaku, atau seperti apa yang berjalan saat ini Bapak melihat? Oke Bu, ketika berubah menjadi syariah tidak ada lagi istilah bunga. Bunga yang ada di Aceh hanya boleh bunga mawar, bunga ros, ya bunga bank tidak boleh lagi Bu. Karena bunga bank itu dosanya itu dosa sangat besar sekali ya. Kalau sebenarnya kalau kita menyadari, memahami ya betapa beratnya dosa orang mempraktekkan riba, memakan riba, dan betapa dahsyatnya ya riba itu terhadap perekonomian, ya maka saya pikir tidak ada alasan ya orang berbicara untuk mundur ke belakang. Kita sudah bergerak ke depan, ya melaksanakan syariat Islam, merambah ke perspektif ekonomi, ya maka orang tidak akan bergerak lagi. Maka dalam bank itu tidak ada lagi Bu, yang ada adalah sistem bagi hasil, ya atau bicara margin. Dan persoalan sistem bagi hasil, margin itu tidak ditentukan oleh kanun, itu sesuai dengan hukum pasar, ya sesuai dengan jumlah dana yang ditawarkan, jumlah masyarakat yang memerlukan dana. Cuma yang diatur adalah transaksi yang dilakukan itu adalah transaksi yang bebas dari riba, ya bebas dari akad-akad maisir ya atau perjudian, atau bicara tentang gharar ya, ketidakpastian. Iya, baik. Saya ingatkan kembali untuk pendengar, dalam kanun LKS Lembaga Keuangan Syariah direvisi, dan Anda bisa gunakan pesan telepon 0651443336. Kita buka kesempatan untuk Anda, dan terkait juga bagaimana perbankan syariah ya, perbankan syariah yang selama ini dari 3 bank merger ya, dalam hal ini juga bergabung. Tentu ada kendala-kendala, persoalan-persoalan yang memang tetap kita terus berupaya. Oke, baik. Kita ke Pak Irawan kembali. Pak Irawan, dalam pelaksanaannya lembaga keuangan syariah saat ini, apakah memang sudah betul-betul syariah Pak? Ini pandangan dari Pak Irawan sendiri seperti apa ini Pak? Nah,
Seingat saya dalam apakah betul-betul syariah, memang dituntut harus sesuai dengan syariah. Sehingga dalam perbankan itu, misalnya katakanlah Bank Aceh, itu Bank Aceh ada Dewan pengawas syariah, ada DPS-nya. Kemudian terhadap lembaga-lembaga lain, artinya bahwa Dewan Pengawas Syariah inilah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem yang berlaku di bank-bank yang menjadi tugasnya itu berlaku dengan sesuai dengan syariah. Nah, sehingga kita memastikan semua lembaga keuangan itu berjalan sesuai dengan syariah itu adalah dengan adanya Dewan Pengawas Syariah. Sehingga bank itu dan lembaga-lembaga non-bank nantinya ketika akan dilakukan strukturnya itu tentu harus ada Dewan Pengurus Syariah, Dewan Pengawas Syariahnya. Sehingga dia akan berjalan sesuai dengan konteks syariah. Begitu. Sejauh ini apakah memang sudah berjalan sesuai konteks syariah tidak Pak ini? Yang Bapak lihat. Dalam artian tertentu kan kita karena sudah meyakini bahwa itu memang sesuai dengan syariah, harus berjalan sesuai dengan syariah. Kalau seandainya ada yang tidak berjalan dengan sesuai dengan syariah, jadi nasabahnya bisa hal itu melaporkan kepada Dewan Pengawas Syariah. Nah, ini itunya. Cuma karena kita juga dalam konteks ini kan baru berjalan proses kanun LKS ini kan baru berjalan, sehingga bila ada kendala-kendala teknis yang lain, itu tentu akan dilakukan perbaikan-perbaikan. Iya. Baik, kita ingatkan pendengar Anda bisa bergabung bersama kami Kanun LKS di revisi 0651443336. Nanti narasumber kita akan menanggapi pertanyaan Anda. Baik, Pak Irawan, dengan hadirnya Kanun LKS di Lembaga Keuangan Syariah di Provinsi Aceh, ada tidak Pak usaha yang mungkin dilarang yang dijalankan di Aceh yang mungkin tidak bersyariah atau seperti apa begitu? Ada tidak? Ya, artinya sesuai dengan isi kanun tersebut, bahwa semua lembaga keuangan syariah, baik bank ataupun non-bank sebagaimana Prof. Sabri sampaikan tadi, itu diwajibkan untuk berjalan sesuai dengan ketentuan lembaga kanun syariah, LKS, ya kan? Kanun LKS. Katakanlah sekarang yang paling mencuat ini kan perbankan. Dan perbankan ini alhamdulillah hampir semua bank yang ingin berjalan di Aceh sudah beralih kepada bank-bank syariah. Saya ingin memberikan contoh, misalnya Bank CNB Niaga. Dia dulu konvensional. Ketika dia ingin tetap berjalan sesuai di Aceh ini, maka dia membuka Bank CNB Niaga Syariah, termasuk Bank Mega dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kalau seandainya tidak mampu, berarti mereka harus keluar dari Aceh, tidak berjalan atau bank tersebut tidak mampu untuk mengalihkan kepada syariah sehingga dia keluar dari Aceh untuk operasionalnya. Termasuk asuransi-asuransi yang lain juga, walaupun asuransi ini kadang mungkin terbatas sekali nasabah yang menggunakannya, tapi kalau kami ribuan pada setiap bank. Iya, Pak Irawan, ada beberapa pendapat yang menginginkan bahwa kanun LKS ini perlu direvisi. Ini bagaimana nih Pak? Kalau kami melihat begini, ini kesiapan perbankan sudah luar biasa, sebagaimana Prof. Sabri sampaikan tadi sudah hampir 100%. Ada mungkin lembaga-lembaga non-bank yang belum siap. Kalaupun direvisi, kita kan ini baru berjalan. Iya. Kalau ada yang kendala tadi, itu seingat saya OJK dan Bank Indonesia sudah siap membantu apa kendalanya misalnya. Atau ada nilai transfer yang tidak bisa dilakukan oleh bank syariah misalnya. Ini kan dalam proses untuk sistemnya diperbaiki. Nah, jadi bukan direvisi kanunnya dulu, sistemnya dulu yang perlu kita tunggu untuk proses revisi. Baru kemudian kita berpikir ke depan apa ada masalah lain. Ketika kalau seandainya nanti ada hal-hal yang memang secara teknis harus dilakukan revisinya melalui kanun LKS, ya pada prinsipnya terbuka. Tapi jangan sampai ini baru berjalan, kita sudah revisi. Ke depan nanti baru berjalan, sudah revisi lagi. Jadi nggak pernah selesai kita mengerjakan sebuah kanun yang berlaku di Aceh. Jadi intinya kalau kita terus-terus revisi kan tidak selesai-selesai Pak. Nah mungkin dengan seperti itu ya mungkin yang sudah dilakukan nih coba kita jalankan. Mungkin seperti itu ya Pak?
Ya, maksud saya kita jalankan dulu ini. Bila ada teknis yang terkendala, teknis ini yang diperbaiki. Iya. Nah, misalnya dengan pihak perbankan. Ya. Sejauh ini dari Lembaga Keuangan Syariah ada tidak teknis yang mungkin harus kita perbaiki, Pak, dalam kajian-kajian tersebut, Pak? Kalau kami itulah, kalau ketika isu itu yang disampaikan perlu dilakukan revisi kanun LKS, bagi kami itu harus ada entry point apa yang perlu dilakukan. Karena melihat bahwa ini juga sedang berjalan, kemudian yang permasalahannya bukan permasalahan di substansial kanunnya, tapi kepada sistem-sistem keuangan yang ada pada masing-masing bank. Dan itu janji dari pihak OJK dan otoritas keuangan kita itu sudah menjanjikan bahwa mereka akan memperbaiki kalau seandainya ada kendala-kendala teknis. Cuma kan tidak mungkin kayak kita bangun rumahnya baru saja ditempati, kan masih ada kurang-kurangnya. Itu kita perbaiki sambil kita jalan ininya, filosofinya seperti itu. Iya, baik, kita ke Pak Profesor Dr. Sabri. Pak Prof, sejauh ini ya dengan berlakunya kanun lembaga keuangan syariah di Aceh, apakah ditemukan kendala-kendala Pak dalam pelaksanaan di lapangan nih Pak? Mungkin dari Pak Sabri ya. Oke, nah saya ingin menanggapi, saya pikir saya ya sependapat dengan Pak anggota Dewan. Kanun ini lahir ya dengan proses yang sangat matang, melibatkan FGD, bahkan itu ujung-ujungnya yang ketuk palu itu orang Pak Irawan, tuh orang Dewan. Nah, kenapa setelah diketuk dengan proses begitu matang, belum jalan sudah mau direvisi? Maka kalau saya melihat jangan terlalu cepat direvisi, nanti nampak kali bodoh kita, Bu. Mungkin biar lama sedikit, biar nanti berjalan nampak dulu bodoh ya Pak, belakangan. seperti itu ya. Iya. Nah, ketika si Muhammad mencuri, janganlah kita tuding Islam itu tidak benar, yang salah si Muhammad. Artinya bahwa kelemahan yang ada sekarang ini di pelayanan perbankan syariah ini pun terjadi karena merger, bukan karena kanun. Kebetulan memang mergernya ini berlaku ya hampir bersamaan dengan penerapan kanun. Merger ini bukan persoalan mudah, menggabungkan 3 menjadi 1 dari sisi IT, uang dan sebagainya. Ini saya pikir program yang sangat berat ya. Nah, memang masa-masa ini mungkin yang kita harus sedikit bersabar, karena kalau kita lihat memang kualitas ya pelayanan BSI ini sedikit terkendala, dan memang kita berharap ya BSI ini bisa bergerak lebih cepat, dan kita juga melihat ya kantor pusat BSI yang ada di Jakarta bahkan menurunkan tim khusus itu untuk memberi prioritas untuk Aceh ya, untuk memperbaiki pelayanan yang ada. Maka kalau saya melihat lebih ke aspek teknisnya, artinya ketika yang tidak optimal itu adalah bank syariah Indonesia atau perbankan, padahal perbankan masih banyak perbankan lain, bukan hanya BSI. Kenapa kita melihat BSI, ada Bank Aceh Syariah, bahkan ada Maybank yang fasilitasnya itu begitu luar biasa, bahkan ada transfer itu yang gratis. Kenapa kita hanya melihat pada BSI? Kan BSI kan dia perlu waktu ya untuk berbenah, dan mereka juga mengatakan bahwa secepatnya itu artinya mereka akan memberi prioritas tentang itu. Nah, kalau dari sisi ya apakah terdapat kendala, mungkin produk-produk yang ditawarkan atau operasionalnya itu ya tidak sesuai dengan syariah, maka seperti Ustadz Irawan sebutkan, lembaga keuangan itu produknya itu sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Artinya itu sesuai dengan fatwa ulama, ya sesuai dengan fatwa ulama. Nah, cuma mungkin pertanyaannya sejauh mana ya fatwa ulama itu benar-benar diimplementasikan secara utuh. Maka di masing-masing lembaga keuangan itu ada penasihat syariahnya, mereka yang akan memonitor. Maka fungsi DSA sebenarnya adalah melakukan konsolidasi ya, koordinasi dengan dewan penasihat syariah ya yang ada di lembaga-lembaga keuangan syariah maupun
termasuk juga yang ada di kabupaten kota, karena di kabupaten kota juga akan segera dibentuk ya Dewan Syariah Kabupaten. Iya. Itu Bu. Baik, kita sapa dulu ada Pak Amirullah, SE MSIAK, Kepala Biro Perekonomian Seda Aceh, Pak Amir. Oke, Pak Amir masih unmute ya. Pak Amir dibuka, masih unmute. Iya, baik Pak Amir. Assalamualaikum Pak Amir, selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam Ibu, Bapak Ibu semuanya, narasumber, mohon maaf terlambat saya. Oke, baik. Tadi kami sudah berjalan beberapa menit ya Pak, tapi tidak masalah. Kita langsung ke Pak Amir. Pak Amir, dengan berlakunya Kanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh, apakah ditemukan kendala Pak dalam pelaksanaan di lapangan dan siapa yang akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Lembaga Keuangan Syariah tersebut, Pak? Iya, terima kasih sebelumnya. Sekali lagi kami mohon maaf, kebetulan kami ada agenda rutin zikir pagi. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, Bapak narasumber yang lain, yang berkenan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan kesiapan dalam pelaksanaan Kanun LKS ini, bahwa kami sampaikan Biro Ekonomi dalam hal ini adalah salah satu bagian dari Satgas Pengawasan Monitoring dan Pelaksanaan Kanun LKS. Ya, tentu kami menjalankan fungsi kami monitoring, evaluasi, dan fasilitator terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi jika dalam hal terdapat kendala atau hal-hal yang perlu kami validasi tentunya. Bapak Ibu semuanya, tentu kendala ada ya. Kita tahu bahwa ini diamanahkan ke pemerintah Aceh itu selama 3 tahun. Sungguh waktu yang sangat singkat tentunya ya. Kita tahu semua bank-bank di Aceh yang syariah harus mempersiapkan diri sedemikian rupa. Sejauh ini Ibu host, kami sampaikan bahwa kita sejauh ini ya lancar-lancar saja. Malah ada satu bank BRI dulu, itu begitu cepatnya mereka merespon, bahwa bahkan sampai 2020 itu mereka sudah 90%. Kendala yang berarti kami belum ketemu ya, karena begini fungsi kami menjalankan fungsi koordinasi ini ketika ada lembaga keuangan yang akan ke syariah memenuhi kendala, kita langsung berkomunikasi dan kita menyelesaikan dengan tentu kita mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Misalnya ada OJK di sini, ada Dinas Syariah Islam, Biro Isra, dan hari ini kita sudah tambah lagi satu lagi Dewan Syariah. Yang tentu saja kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dan kami telah lakukan ini jauh hari sebelum DSA ini terbentuk. Ya, alhamdulillah hari ini sudah ada, dan tentu akan sangat membantu kami dalam hal ini dan Satgas Satgas pengawasan Kanun LKS. Saya pikir begitu. Oke, Pak, sejauh ini apakah label syariah yang memang digunakan di Aceh saat ini hanya label saja atau memang penerapannya benar-benar syariah, Pak? Ini pantauan hasil dari pengawasan mungkin dilakukan atau juga? Ya, saya pribadi tentu tidak sampai ke sana, Ibu. Nanti ada DSA mungkin yang mengawasi, ya tentu kita mengawasi dari kulit-kulitnya saja, dari luarnya saja. Kendala secara umum terjadi yang kita pantau dari luar lah. Untuk intinya di dalam sampulnya saja begitu ya Pak, depannya saja ya begitu ya, dari luar ya. Pelaksanaan penerapan maksud saya tidak sampai ke dalam apakah itu dikatakan syariah atau tidak. Kami tidak sampai ke sana tentunya. Kita sampai ke sana aja, dan itu tentu butuh disiplin ilmu yang sangat khusus dalam ini DSA. Baik. Pendengar, kita masih perbincangan kita Kanun LKS direvisi. Kita ingatkan untuk Anda terus bisa bergabung bersama kami melalui pesawat telepon 0651 44336. Dan ini juga terkait Lembaga Keuangan Syariah yang kita perbincangkan untuk kesempatan hari ini, dan juga kaitannya juga perbankan syariah yang berjalan di Provinsi Aceh. Berbagai persoalan dan juga permasalahan silakan Anda bersama kami di 0651443336. Dan kita kembali lagi ke Pak Irawan. Pak Irawan selaku Ketua Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Kalau Bapak katakan tadi Kanun Syariah baru berjalan ya, jadi tidak perlu direvisi ya, seperti seharusnya 3 bank yang harus kita pergabungan bank tersebut yang mungkin harus dipilah-pilah ya seperti ini. Nah, kalau memang itu harus dipilah-pilah Pak, upaya apa yang harus kita lakukan? Karena kita tahu bahwa
dengan penggabungan seperti ini kan belum maksimal sekali kita bisa melihat banyak keluhan-keluhan dari nasabah dan sebagainya ya seperti itu Pak. Ini seperti apa nih Pak Irawan? Yang mungkin ada solusi yang bisa kita dapatkan gitu Pak. Ya, kalau saya lihat bahwa kita harus memberikan pendidikan yang tepat dalam memahami perbankan syariah yang berjalan di Aceh. Saya secara pribadi kalau tadi pertanyaannya apakah syariah itu seperti label, itu nggak boleh itu. Itu kita melakukan pembohongan publik kalau seandainya syariahnya cuma label doang. Nah, tetapi harus betul-betul syariah. Siapa yang mengawasi proses syariahnya itu? Itu dalam setiap bank syariah itu ada Dewan Pengawas Syariah. Mereka bertanggung jawab bahwa produk bank itu betul-betul syariah. Tidak boleh kita mengatakan di Aceh labelnya cuma syariah doang, nggak boleh. Dan itu pendidikan yang salah kepada masyarakat. Nah, kalau seandainya ada orang yang merasa bahwa kenapa ini bank syariahnya lebih besar nilai apa kalau diibaratkan sebagai bunga, padahal dalam bank syariah nggak ada lagi bunga. Kadang-kadang nasabah itu, mohon maaf, saya sampaikan kepada salah satu direksi BSI yang datang ke Aceh. Jangankan nasabah, pegawai bank saja belum tentu memahami secara konkret bagaimana bentuk sistem perbankan syariah sampai dengan isi-isinya. Sehingga saya berharap kepada direksi BSI misalnya, itu jangan lupa harus selalu sumber daya manusia, karyawan, bankirnya itu selalu ada pelatihan-pelatihan. Nah, sehingga bisa berjalan dengan baik. Yang saya ingin sampaikan tadi bahwa perlu dilakukan pemisahan, maksud saya proses merger yang dilakukan dari 3 bank BUMN yang ada di Indonesia ini menjadi BSI, itu satu persoalan. Yang kebetulan waktunya itu bersamaan dengan akan berlakunya proses perbankan syariah yang ada di Aceh. Pak Amir tadi sudah menjelaskan bahwa BRI saja yang merupakan bank yang paling banyak jaringannya di Indonesia, ketika di Aceh dilakukan pemberlakuan kanun LKS, mereka jauh lebih cepat siap, kemudian langsung membuka unit-unit bank BRI syariah. Kemudian disusul dengan bank-bank yang lain. Nah, cuma saya sekali lagi melihat kebanyakan orang kita memahami ketika ada terkendala di penggabungan bank itu kan rumit itu sebagaimana kata Prof. Sabri tadi. Keuangannya, sistemnya dari 3 bank dijadikan 1 bank. Ketika ada kendala di bank tersebut, tapi kesannya yang disalahkan kanun LKS-nya. Padahal merger 3 bank tersebut itu kebijakan pusat, bukan kebijakan Aceh. Kebijakan Aceh dalam kanun LKS itu cuma memerintahkan semua lembaga keuangan yang ada di Aceh berlaku sesuai dengan syariah, sehingga mereka dari BNI konvensional menjadi BNI syariah, bank Maybank konvensional menjadi Maybank syariah, bahkan BCA sendiri sekarang ada BCA syariah. Itu maksudnya. Iya. Baik, itu di sisi dari perbankan, Pak. Kalau ada dalam hal keuangan-keuangan lainnya, misalnya koperasi dan sebagainya, seperti tadi disampaikan juga, Pak. Ini apakah memang terpantau tidak mereka melakukan sistem seperti syariah? Karena di Aceh apapun pergerakan perbankan atau sistem keuangan harus dilakukan secara syariah seperti itu. Ya, itu memang harus dipantau. Misalnya ada sebuah koperasi, ketika dia berubah menjadi koperasi syariah, dia kan dalam strukturnya itu harus ada Dewan Pengawas Syariah juga di koperasi tersebut. Nah, kemudian Dewan Syariah Aceh yang diketuai oleh Prof. Sabri misalnya. Kalau seandainya ada katakanlah konfirmasi atau ada pemberitahuan dari sebuah koperasi ini tidak berlaku dengan keuangan syariah, Dewan Syariah Aceh bisa memantau juga bahwa koperasi tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh kanun LKS. Jadi proses pemantauan ini sudah dibuat strukturnya tersebut.
Nah, sehingga kita berharap semua lembaga-lembaga non-bank pun akan sesuai dengan yang diminta dalam kanun LKS tersebut berlaku dengan sistem syariah. Iya. Baik, kita ke Pak Sabri. Pak Prof, sejauh ini kalau memang ada di luar perbankan bank sendiri dalam hal ini juga misalnya koperasi atau juga pergerakan keuangan lainnya yang tidak menerapkan seperti sistem syariah, ada tidak sanksi dan juga yang dilakukan, Pak? Seperti apa ini? Oke Bu, ini pemberlakuan kanun ini sepenuhnya bukan di awal tahun depan. Maka ini masih sebenarnya masa-masa masih tersisa waktu ya untuk melakukan konversi. Tapi walaupun demikian ya, ada kasus-kasus misalnya seperti lembaga perbankan konvensional ketika mereka tutup, katakanlah mereka ada pinjaman-pinjaman ya yang belum terlunaskan. Yaitu mereka diberi wewenang oleh pemerintah daerah itu untuk membuka kantor fungsional, tapi bukan untuk ini, hanya sekedar untuk menerima tagihan-tagihan dari masyarakat, ya, tapi bukan untuk memberi pinjaman dalam bentuk ya berbasis konvensional. Nah maka begitu juga ya lembaga-lembaga keuangan lainnya nanti ya setelah sepenuhnya ya berlaku kanun ini, maka kalau mereka tidak konversi dengan ke syariah, maka mereka harus tutup, harus tidak boleh beroperasi. Kalau mau beroperasi silakan, itu di luar Aceh. Ya, tapi juga kalau saya melihat ini ya, memang perubahan itu kalau dilakukan sekaligus ya persiapannya 3 tahun, sosialisasi agak kurang matang. Nah, memang mungkin masyarakat kadang-kadang ini ya tidak menyadari sepenuhnya betapa pentingnya ya lembaga kanun syariah ini, betapa pentingnya perekonomian kita bebas dari riba. Karena kalau kita pahami ya surat Al-Baqarah ya 278 279 ya, ketika Allah meminta kepada kita, wahai orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin ya fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallah wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, tinggallah sisa riba jika kamu memang orang beriman. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa-sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul akan memerangi kamu. Saya pikir bukan ringan perkataan Allah dan Rasul akan memerangi orang-orang yang memakan riba. Maka sebenarnya kalau kita pahami ya ayat ini, kita saya pikir akan sedikit bersabar dengan pelayanan yang tidak optimal ya yang masyarakat hadapi sekarang. Karena saya sendiri juga merasakan itu. Ya beberapa ATM kita data mungkin uangnya tidak bisa ditarik ya, tapi kan kita bisa beralih, ambil katakanlah jangan di BSI, coba ke Bank Aceh Syariah itu mesti bisa, coba ke bank lain syariah lain mesti bisa. Cuma memang kita harus membayar mungkin uang ATM sekitar 6.500. Saya pikir uang ATM 6.500 itu tidak ada harganya dibanding dengan kita harus berhadapan perang ya persoalan seperti itu ya. Baik, itu Prof, kita coba terima telepon dulu ya, Prof. Nanti kita lanjut kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bapak? Pak Jol di Lampenurut. Pak Jol di Lampenurut, silakan Pak Jol. Saya mau tanya kepada Profesor Dewan Pengawas Syariah. Ketua Dewan Syariah ya. Ya. Prof. Gini, Prof. Yang terjadi realita di Aceh itu bertolak belakang apa yang Prof ceritakan tadi, pembahasan Prof bahas tadi. Bertolak belakang gini, Prof. Umumnya itu lembaga-lembaga non-bank seperti leasing itu leasing bank itu setiap orang akad kredit itu ada anggunan, ada itu pada pelaksanaan itu lebih kejam, Prof. Banyak orang stres dibuatnya tentang fidusial, tentang anggunan dia mau ditarik, mau itu. Saya mau tanya, itu yang mengawasi itu siapa, Prof? Karena yang saya lihat itu leasing itu apa benar dia menjalankan sesuai dengan syariah? Saya rasa enggak, walaupun dia berlabel leasing syariah
atau bank syariah itu pelaksanaannya tetap sama kayak konvensional. Itu pemahaman saya, Prof. Mungkin saya lebih harus belajar lagi tentang syariah. Tapi ibaratnya sama itu. Nggak ada bedanya itu pelaksanaannya. Itu aja, Prof. Baik. Ya, yang sekali lagi itu yang buat-buat itu saya rasa leasing my kredit motor atau kredit mobil atau kredit apapun begitu, kalau bisa nggak ada lagi di Aceh itu. Itu Leasing. semua orang memberatkan itu. Nah, tolong diawasi itu, Prof. Oke, baik. Terima kasih Pak Ajol di Lampanderut. Assalamualaikum. Salam. Oke, baik. Pendengar, kita masih buka kesempatan untuk Anda di pesawat telepon 0651443336. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Lis. Iya, silakan Cak Abang Hitam. Ya, terima kasih, Bu Lis. Iya. Saya langsung kepada Bapak Prof. Sabil. Begini, Prof. Prof bilang tadi masalah riba, tidak boleh haram. Ternyata Pak Prof, di salah satu bank pemerintah, itu kita lihat banyak sekali ribanya. Itu bagaimana, Prof? Contoh saya bilang, pinjam 2,5, bayar 500. Itu kan sudah berkali-kali bunganya. Cobalah Prof diselidiki sekali lagi, dicek sekali lagi. Jangan kita bilang di sini begini, di lapangan itu sudah lain. Mohon Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Bu Lis. Baik, terima kasih sudah Bang Hitam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Profesor Dr. Sabri bisa menanggapi ya pertanyaan dari Pak Jul di Lampanderut ya, yang pertama dan juga dengan Abang Hitam. Itu yang terjadi realita bertolak belakang, umumnya lembaga leasing dan juga bank ada anggunan-anggunan yang harus diberikan begitu. Nah, perlu pengawasan itu siapa? Leasing kalau perlu diawasi juga dengan ketat. Dan juga Cik Abang Hitam terkait dengan riba dan haram, salah satu bank pemerintah juga banyak sekali ribanya, seperti itu. Dengan pembayaran pinjaman sekian, bayarnya 2 kali lipat, seperti itu. Hitung-hitung ya. Oke, silakan. Oke, baik ya. Saya pikir latar belakang ya yang menyebabkan lahirnya kanun lembaga keuangan syariah sebenarnya kita ingin bebas dari apa yang disebutkan oleh Pak Jul dan juga satu lagi tadi kanda kita yang bertanya tentang Cut Abang Hitam satu lagi. Cut Abang Hitam. Nah, sebenarnya intinya itu ya. Coba ya kalau bicara leasing, memang banyak laporan-laporan, maka kita belum belum mulai mengevaluasi ya apakah mereka hanya sekedar merubah namanya, apakah mereka memiliki dewan syariah ya untuk mengawasi operasional mereka atau tidak. Nah, maka kalaupun mereka melabelkan label syariah tapi kalau operasionalnya tidak sesuai dengan syariah, maka itu tidak dianggap syariah. Nah, namun ya kita perlu memahami, saya melihat ini ya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, terhadap riba itu sendiri. Misalnya bicara tentang leasing, kenapa harus ada agunan? Apakah agunan itu bertentangan dengan syariah? Ya, memang ya sebenarnya dalam Islam itu digalakkan tidak perlu ada agunan. Cuma permasalahannya adalah tidak mudah untuk mencari nasabah-nasabah yang jujur sekarang. Maka oleh karena itu ya ulama-ulama membenarkan agunan itu digunakan. Agunan itu ya untuk diminta oleh lembaga keuangan. Itu tidak bertentangan dengan syariah. Nah, kemudian katakanlah kita pinjam uang katakanlah dengan bank pemerintah syariah 250, kita bayar 500. Ya, nah itu belum tentu riba. Kita harus lihat dulu akadnya. Akad yang digunakan itu apa? Apakah mereka menggunakan akad jual beli? Kalau memang seandainya kita meminjam uang dan kita kembalikan dalam bentuk uang, tapi ada selisih di antara keduanya, maka itu adalah riba. Maka memahami ya akad transaksi yang digunakan itu sangat penting. Coba saya ibaratkan ya hal yang sangat sederhana. Ya mungkin sering ini saya sebutkan. Ketika katakanlah ya seseorang masuk warung ini warung nasional. Ya, ketika dia ingin memakan ayam, katakanlah ada 2 ayam goreng ya di nasi ya.
Nah, si penjualnya tahu karena yang masuk itu adalah seorang muslim, maka dia mengatakan, Tengku, Pak, ayam yang dalam piring ini jangan Bapak makan. Bapak nggak boleh makan. Ayam yang satu piring lagi, itu yang Bapak boleh makan. Kan kita bisa bertanya, kok ayamnya sama-sama digoreng, sama-sama masih hangat, ya, dan harumnya, aromanya sama. Kan ayamnya sama, ya kenapa satu halal, satu haram? Jawabannya karena yang halal itu karena dia disembelih sesuai dengan aturan syariah. Nah, maka kita harus benar-benar memahami ini, ya. Kita harus artinya memahami akad apa yang digunakan. Nah, ini bisa jadi akad jual beli. Kita pinjam uang, ya. Tetapi di situ sesungguhnya, ya, akad yang digunakan itu sebenarnya adalah akad jual beli. Kalau jual beli, ya, pertukaran antara barang dengan uang, maka itu bukan riba. Nah, artinya memang ini harus tetap dievaluasi, ya, harus tetap dievaluasi. Akad-akad yang digunakan itu memang akad-akad yang masih mengandungi riba. Kalau itu memang itu, ya, akan diberi peringatan, dan kalau, ya, artinya pada tahap ya setelah diberi peringatan maka berhak, ya, peringatan yang paling keras adalah mereka direkomendasikan untuk ditutup, ya, untuk tidak bisa beroperasional lagi di Aceh. Maka kita sangat mengharapkan, ya, Dewan Penasihat Syariah yang ada di lembaga-lembaga keuangan syariah itu mereka benar-benar harus memainkan peran penting. Ya, kalau itu keliru, ya, disebutkan keliru. Nah, memang seperti Tuku Irawan menyebutkan, ya, karena untuk memahami kesyariahan sebuah lembaga itu, ya, memang kita perlu waktu, ya, karena orang bank saja, ya, apalagi mereka yang sebelumnya bekerja di konvensional, kemudian merger, memakai baju lain, kalau kita tanya mereka juga tidak akan memahami. Paling-paling mungkin kalau pertanyaan yang rumit, mereka mengatakan, Pak, Bu, begini saja, ya, nanti kami panggil DPS kami, nanti, ya, biarkan, ya, nanti biar DPS yang Dewan Penasihat Syariahnya yang akan menjelaskan. Nah, yang kita harapkan adalah sumber daya, ya, Islami yang ada di lembaga keuangan syariah, mereka juga memahami, ya, seluk-beluk, ya, bagaimana sebuah operasional itu sesuai dengan syariah. Karena syariah tidaknya itu bukan penekanannya pada simbol, ya, bukan pada perubahan nama, bukan pada perubahan casing, tapi kesyariahan itu, ya, adalah di substansinya, ya, penekanannya di substansinya, penekanannya di operasionalnya, ya, itu, ya. Mungkin kalau saya ibaratkan bisa juga, ya, kalau seseorang kawin dengan seorang muslim maharnya mahal, tapi kawin dengan non muslim bisa jadi gratis, ya. Maka kita memilih yang mana, ya, kita memilih yang mana. Oke, demikian, Bu. Oke, baik. Pak Jul di Lampu Nurut dan juga Abang kita sudah terjawab. Ya, mungkin ada penambahan dari Pak Amir. Pak Amir, ada penambahan tidak nih dari Pak Amir terkait dengan pertanyaan penelpon tadi, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Hereri. Tadi terkait dengan pertanyaan tentang pembiayaan semacam apa itu yang terkait agunan disampaikan. Iya, betul, Pak. Menggunakan agunan. Kami terkait hal ini, ya, kita baru bulan Juli kemarin kita menyurati API, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia di Jakarta, yang sebelumnya mereka berkeinginan untuk mengaudiensi dengan GUP terkait rencana mereka melakukan perpanjangan waktu dalam hal pelaksanaan proses penagihan kredit mereka. Nah, kami sampaikan, kami juga minta data perkembangannya dan kita pantau. Dan kita juga menegaskan ke mereka dalam surat itu untuk pembiayaan yang non syariah kami batasi sampai dengan 1 Agustus tahun 2021 ini. Kami batasi, kenapa? Karena kita sudah berlaku ya kanun LKS dan itu kita sampaikan. Nah, ketika nanti data itu sampai, nanti barangkali kita juga lebih aktif membina mereka, bahwa kita sampaikan juga beberapa waktu lalu ke mereka itu kanun LKS ini berlaku efektif dan total penuh pelaksanaannya itu di 4 Januari 2022. Itu kita sampaikan mereka.
Karena kami memahami ya mungkin mereka selama ini masih menjalankan akad kreditnya ya seperti biasanya, dan kami ya mudah-mudahan tidak ada lagi yang akad mereka secara non syariah, dan itu masih tetap bantuan kami, dan kita berkoordinasi dengan lembaga pusatnya di Jakarta, API. Begitu. Oke, baik. Pak Amir, sejauh ini Pak, kalau dikatakan memang ini apakah leasing juga akan dilakukan pengawasan Pak dalam hal ini Pak oleh pemerintah sendiri Pak? Ya, itu tadi Bu, leasing. Induk perusahaannya ada API, itu istilah leasing pembiayaan yang Aceh. Ada 192 leasing yang ada di Aceh dari 72 perusahaan di Indonesia. Itu di Aceh. Apakah ini sudah semuanya masuk ke sistem syariah Pak mereka? Kami menduga belum, Bu. Belum, karena beberapa waktu lalu mereka ingin berdiskusi dengan DUP dan kita batasi, mereka siapkan skemanya dulu, polanya apa yang sudah dilakukan. Dan itu kita sampaikan mereka masih ada waktu 6 bulan lagi. 6 bulan lagi ya, seperti itu. Jadi keandaikan mereka diberi waktu 6 bulan ya Pak, kalau 6 bulan juga mereka belum. Memberikan waktu mereka 6 bulan lagi ya semua. 6 bulan lagi. Kalau mereka tidak bisa mengikuti syariah, otomatis tidak bisa beredar di sini ya, begitu ya? Ya, tidak bisa beroperasi ya seperti itu. Kanun mengarahkan begitu. Oke, baik. Baik, pendengar, kita masih buka kesempatan untuk Anda 0651443336, tinggal beberapa menit lagi. Kesempatan untuk Anda 0651443336, tinggal beberapa menit lagi ya untuk Anda bisa bergabung bersama kami. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, boleh. Iya, dengan Pak D ya? Iya, Pak D. Di Simpang Surabaya. Silakan Pak D, pertanyaannya Pak D. Iya, kita udah dengar tadi panjang lebar. Baru kita tengok di lapangan tuh kenyataannya sama aja lagi. Saya merasakan sendiri nih, sama aja itu nggak ini. Cuman itulah kita nih kayak kita bilang nanti kalau kami ini dari masyarakatnya hanya ngomong doang. Jenazah di lapangan nggak ada, sama seperti biasa. Cuma robah buku, robah ini, sistemnya sama. Saya ini terus terang nih pribadi kita. Ke depan ini memang saya ada ambil kredit bantuan misalnya bantuan kerja apa segala macam. Tapi kenyataannya sama aja tuh. Ini ke depan saya nak mau ambil lagi, tobat saya. Banyak kecewa ya dengan BSI. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak D di Simpang Surabaya. Pak Sabri mungkin. Nanti baru kita ke Pak Irawan. Silakan Pak Sabri. Oke, baik Bu ya. Maka pemahaman ya, kalau saya melihat pemahaman tentang syariah tidaknya itu, ya kita jangan hanya melihat dari sisi ini ya, dari sisi luaran. Kalau kita lihat dari sisi luaran, seperti saya sebutkan ya sama saja ya. Tapi sebenarnya akad yang digunakan, transaksi yang digunakan itulah sesungguhnya yang membedakan, walaupun memang hasilnya sama, tapi prosesnya itu adalah proses yang berbeda. Tapi juga yang harus kita pahami ya, lembaga keuangan syariah ya, apalagi berbicara tentang bank syariah ini ya, kalau dibandingkan dengan bank-bank konvensional yang ada, dia ukurannya jauh lebih kecil. Ya, dia masih berada di kategori buku yang berbeda. Ya. Maka oleh karena itu sangat wajar ketika sebuah perusahaan itu kecil, kekuatan modalnya tidak terlalu kuat dan sebagainya, maka biaya operasionalnya akan tinggi. Ya, biaya operasional akan tinggi ya bisa jadi menyebabkan ya pembiayaan yang kita ambil itu ya orang bisa mengatakan lebih mahal atau sama. Maka sebenarnya ya ketika pemerintah melakukan merger, digabungnya 3 bank plat merah menjadi satu bank, ini menjadi sebuah kekuatan baru. Dan sebenarnya ini sangat mendukung pelaksanaan kanun yang ada di Aceh. Mungkin dulu orang yang datang ke bank ingin mengambil pinjaman dalam jumlah yang besar. Ketika itu belum ada perbankan syariah yang mampu untuk memberi modal yang besar. Tapi dengan bergabungnya 3 bank ini menjadi satu, dan bank ini insya Allah akan segera masuk ke dalam kategori kelas pertama perbankan yang ada di Indonesia. Ya, sehingga ya bergabungnya lembaga perbankan syariah ini menjadi satu, modalnya lebih kuat ya, sehingga biaya operasionalnya bisa lebih rendah dan mereka akan bisa memberi pelayanan yang lebih baik. Nah, maka kita kadang-kadang keliru, sering mengatakan syariah itu wajib murah. Ya, syariah itu wajib murah.
Ya, coba kalau orang katakanlah seperti saya sebutkan tadi ya, orang melakukan perkawinan. Apakah perkawinan secara Islam itu murah dibandingkan perkawinan secara non-Islam? Ya, artinya jangan ketika kita melihat bahwa dari kulitnya sama dia terlalu mahal, kita mengatakan oh saya tidak percaya dengan syariah. Ya, syariah tidak seharusnya murah. Sama juga seperti saya sebutkan, kalau orang makan ayam tadi ya, atau makan apa ya kan perlu disembelih dan sebagainya secara Islam, dia memerlukan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan orang memakan ayam katakanlah tanpa perlu disembelih. Nah, maka sekarang sebenarnya ya bagi seorang muslim ya sebenarnya apakah ya yang menjadi prioritas utama kita? Apakah ingin melaksanakan syariahnya ya secara kafah atau kita masih berbicara tentang katakanlah oh ini mahal dan sebagainya. Ya, kenapa ya Islam katakanlah meminta kita untuk naik haji padahal mahal dan capek ya. Kan lebih enak katakanlah orang pergi ke Bali atau pergi ke Hawaii dan sebagainya ya. Nah, maka ini sebenarnya ya artinya memang itu adalah tantangan, itu adalah merupakan ya ujian bagi kita sejauh mana kita memilih ya konvensional yang murah atau memilih syariah ya mungkin yang sekarang masih mahal ya. Memang yang kita harapkan apa sebenarnya ya? Yang kita harapkan lembaga keuangan syariah ini kalau dia tumbuh besar, kalaupun dia tidak bisa memberi pelayanan yang lebih baik dari perbankan konvensional ya, maka setidaknya pelayanan yang diberikan itu yaitu sama. Ya, maka misalnya orang kan membandingkan dengan BCA, kita tahu BCA itu punya siapa? Kan punya modal ya sangat besar dan sebagainya. Maka sangat wajar ya mereka bisa memberi pelayanan yang baik, memberi diskon atau dan sebagainya karena mereka punya kekuatan untuk itu. Ya sama juga ya misalnya coba kalau kita membeli barang di kedai klep ya di toko-toko pinggir jalan sebagainya mesti di situ mahal. Kan dibandingkan dengan kita beli di grosir. Nah, maka ini sebenarnya ya kita berperan penting sebenarnya. Kalau kita ingin menjadikan perbankan syariah itu murah, maka kita harus pilih mereka. Ya, karena dengan kita menjadi nasabah, menjadikan lembaga itu besar dan menjadikan lembaga itu karena dia kalau lembaga itu besar biasanya dia akan lebih efisien ya. Mereka akan bisa menekan biaya operasional ya. Nah, maksud saya apa? Pemahaman tentang ini ya. Jangan kita langsung melihat, oh kok sama, kok riba itu sama ya. Oh sama aja dengan bank konvensional. Bedanya di mana? Ya, maka jangan lihat dari sisi luarannya saja, tapi lihat hatinya. Kan sama juga sebenarnya. Kan orang sering bisa mengatakan katakanlah, apalagi ketika tsunami terjadi di Aceh. Orang-orang Barat itu datang ke Aceh bahkan mereka ya lebih keinginan untuk membantu, bantuannya juga luar biasa. Bahkan nanti orang mengatakan kok Muslim itu kok jauh lebih dermawan dibandingkan dengan orang Islam sendiri. Ya, artinya kita harus bisa memilah ya, bisa memisah-misahkan mana sebenarnya yang menjadi prioritas ya, mana yang disebut dengan syariah, mana yang tidak disebut dengan syariah. Oke, demikian. Oke, baik. Tanpa kita sadari memang waktu kita sudah menunjukkan pukul 9:05 waktu Indonesia Barat. Sayang sekali memang mungkin stretching sedikit ya sampai closing. Kita sapa dulu Pak Irawan. Pak Irawan Abdullah masih termonitor Pak Irawan? Ya saya. Baik, Pak Irawan mungkin di penghujung perbincangan kita terkait dengan kanun LKS di revisi ini seperti apa bisa disampaikan pada pendengar dan juga terkait dengan perbankan yang di Aceh sendiri Pak. Silakan Pak. Ya, artinya saya berharap bahwa kanun LKS ini biarkan dia berjalan dulu di Aceh ini secara maksimal mungkin. Bila ada kendala-kendala teknis yang substansialnya memang harus katakanlah di kanun, baru kita pelajari kembali nantinya ketika proses berjalan ini yang secara berlakunya kan 4 Januari 2022 nanti. Nah, terhadap kendala-kendala teknis lain, itu berikan peluang kepada semua lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan, untuk memperbaiki ketika dilakukan penyesuaian syariah ini. Yang terakhir, saya menanggapi beberapa pertanyaan tadi, saya menyimpulkan begini, kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang konsep syariah tadi, bukan hanya saja orang banknya, tetapi juga nasabahnya.
Jangan sampai ketika nanti kita melakukan sebuah transaksi syariah ini adalah tidak jauh berkaitan dengan nilai keimanan kita sendiri dalam proses menjalankan syariah. Nah, saya ingin mengatakan hal ini penting karena kadang-kadang dalam proses ekonomi kita lebih memikirkan untung daripada proses. Padahal proses itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada nilai kebajikan. Jadi pemahaman ini harus diberikan, disosialisasikan secara menyeluruh oleh pemerintah sendiri kepada seluruh masyarakat, kepada perbankan khususnya dilakukan sosialisasi yang baik, sehingga proses syariah ini sekali lagi harus dipahami dengan benar bagaimana sebenarnya konsep daripada keuangan syariah ini secara baik untuk kita ketahui secara bersama-sama. Mungkin itu saja harapan Oke, baik. Dari Pak Amir sendiri, Pak Amir silakan. Pak Amir masih unmute? Ya, mohon maaf. Terima kasih. Ya, kami sampaikan, kami terus memantau Biro Hukum ini sebagai salah satu dari Satgas Monitoring Kanun LKS. Ya, kami terkoordinasi dengan lembaga perbankan dan non-perbankan, dan kami terus berkoordinasi ketika ada masalah di mereka, ada surat mereka, kita panggil, kita undang, kita fasilitasi, ya kita pertemukan mereka dengan instansi yang menangani. Ada Satgas ini, ada BI, ada OJK, ada beberapa SKP yang berkenan memfasilitasi secara teknis. Itu saya pikir. Oke, baik. Dari Pak Prof, silakan Pak Prof. Mas Sabri. Oke, baik Bu ya. Mungkin saya agak sedikit berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Nah, belum sepenuhnya ya, banyak lembaga-lembaga yang menunggu detik-detik akhir ya untuk melakukan hijrah. Maka tadi Ibu menanyakan apakah sudah semuanya. Maka saya melihat ini sangat erat kaitannya dengan ketidakyakinan ya. Artinya ada isu-isu ini mau direvisi dan sebagainya. Ya, artinya lembaga-lembaga keuangan melihat ini orang Aceh saja, orang Dewan saja yang mengetuk palu ya pengesahan kanun, mereka juga masih ragu ingin merubah dan sebagainya. Ya, sehingga karena saya ditanyakan oleh sebuah lembaga keuangan besar Bu, ya mereka nanya itu, Pak, apakah ini benar-benar ya kanun ini akan berlaku atau akan direvisi? Ya, maka sebenarnya ya ketika kita memiliki keinginan ketika ini belum dilaksanakan, ini menyebabkan ya kondisi iklim perekonomian Aceh ini juga mempengaruhi. Katakanlah kalau ini mau direvisi ya, kita ingin mengundang lagi lembaga konvensional, mereka sudah keluar, apakah mereka mau masuk lagi? Apakah mereka yakin kalau mau masuk mereka tidak akan diusir lagi misalnya? Mungkin dengan bahasa ini, apakah tidak akan direvisi kanun lagi yang mengatakan bahwa semua harus syariah. Maka ini ya sebenarnya ini sangat merugikan kondisi Aceh itu sendiri. Munculnya isu ingin merubah, merevisi ini menyebabkan proses hijrah mereka juga ragu-ragu. Orang Aceh sendiri ragu-ragu, apalagi kami ragu-ragu. Maka kalau saya sangat sepakat, kita sudah ketuk palu, kita istiqamah, ya mana katakanlah yang hal-hal yang kecil ya kita identifikasi, kita data, nanti kalau kita mau revisi, kita revisi sekaligus, Bu. Kita revisi sekaligus, ya dengan tujuan untuk penguatan ya pelaksanaan syariat Islam yang ada di Aceh. Saya pikir ini merupakan batu loncatan ya, saya pikir merupakan sejarah yang sangat luar biasa, ya apresiasi kepada pemerintah, nih Pak Amir dari Biro Ekonomi yang saya pikir yang sudah merubah peta pelaksanaan syariah Islam di Aceh, sudah merambah ke aspek ekonomi. Oke, demikian Bu. Baik, terima kasih untuk narasumber kita, ada Tengku Irawan Abdullah SHG, Ketua Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan juga ada Profesor Dr. Sabri Abdul Majid MEC selaku Ketua Dewan Syariah Aceh, juga ada Pak Amirullah SI MSI AK, Kepala Biro Perekonomian Serda Aceh, dalam perbincangan kita kanun LKS direvisi. Juga mereka sudah bergabung bersama kami untuk kesempatan hari ini. Sayang sekali waktu kita sudah menunjukkan pukul 9.10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan saya langsung ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Pro 1 Banda Aceh, Kanal Inspirasi.
Oke, Bu Lis, kami live terus. Pamit Bu ya. Assalamualaikum Bu.